Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita pelajari determinan dengan operasi baris elementer dengan perhatikan teori berikut ini. Operasi baris elementer untuk mereduksi metrik A menjadi sebuah metrik R, di mana metrik R itu adalah metrik eselon baris. Nah, bentuk metrik eselon baris dari suatu metrik bujur sangkar adalah metrik segitiga atas. Maka, determinan dari metrik A dapat dihitung dengan teorema berikut. Jika A adalah sebuah metrik segitiga yang berukuran n kali n, maka determinan A adalah hasil perkalian elemen-elemen pada diagonal utama, yaitu perkalian A11 dikalikan A22 dikalikan A33 dan seterusnya sampai dengan ANN. Jadi, kita kalau menghitung determinan menggunakan operasi baris elementer, langkah pertama adalah kita akan mereduksi menjadi metrik eselon baris yang berbentuk metrik segitiga atas. Nah, operasinya kita perhatikan berikut ini. Nah, yang pertama, kita ingatkan dulu syarat dari metrik eselon baris. Syarat dari metrik eselon baris adalah di setiap baris angka pertama selain 0 harus 1. Atau biasanya disebut dengan leading 1. Jika ada baris yang semuanya elemennya 0, maka harus dikelompokkan di baris akhir dari metrik. Jika ada baris yang leading 1, maka leading 1 di bawahnya angka satunya harus berada lebih kanan dari leading 1 di atasnya. Nah, ini jadi kita perhatikan syarat dari metrik eselon baris. Nah, untuk mereduksi menjadi metrik eselon baris, operasinya kita perhatikan teori operasi berikut ini. Operasi baris elementer yang pertama yaitu menukar posisi dua baris. RI ditukar posisi dengan RJ. Tetapi untuk melakukan operasi baris yang pertama ini kita perhatikan sifat determinan berikut. Jika metrik B diperoleh dari metrik A dengan menukar letak sembarang dua baris atau dua kolom, maka harga determinan A sama dengan min determinan dari B. Jadi, kalau kita melakukan operasi tukar posisi dua baris, harga determinan dari metrik hasil reduksiannya akan menjadi negatif. Maka langkahnya yaitu kita akan mengalihkan dengan min 1. Operasi yang berikutnya yaitu mengalihkan baris ke I dengan suatu skalar T yang tidak 0. RI dikalikan dengan T. Nah, untuk operasi ini kita perhatikan juga sifat determinan jika setiap elemen suatu barisnya atau kolom dari metrik A dikalikan dengan skalar T sehingga menjadi metrik B, maka T dikali determinan A sama dengan determinan B. Jadi kalau
metrik itu dikalikan, barisnya dikalikan dengan T, maka harga determinannya akan menjadi T kali. Maka kita kalau melakukan operasi baris ini, agar harga determinannya tetap, kita kalikan dengan seperti. Operasi baris elementer selanjutnya yaitu menambahkan suatu baris dengan perkalian skalar baris yang lain. Rj itu diperoleh dari Rj ditambah T kali Ri. Nah, ini yang dikalikan adalah baris yang lain. Jadi kalau kita akan melakukan perubahan di baris kedua, maka yang dikalikan dengan skalar T itu baris yang lain. Misalkan mau dirubah dengan baris pertama, berarti T kali R1. Kita akan melakukan operasi ini dengan tujuan untuk mereduksi menjadi metrik eselon baris. Nah, untuk sifat operasi ini, kita lihat untuk determinannya, jika metrik B diperoleh dari metrik A dengan menambahkan elemen-elemen pada baris atau kolom ke P dengan T kali elemen-elemen baris atau kolom ke Q, maka determinan A sama dengan determinan B. Jadi, untuk operasi yang ketiga ini, determinannya tidak berubah. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Contoh untuk menghitung determinan. Jika diketahui metrik A dengan elemen baris pertamanya 3, 5, 3, baris keduanya min 1, 2, min 4, baris ketiganya 1, 2, 1, maka kita untuk menghitung determinan dari metrik A dengan cara operasi baris elementer, yaitu kita akan mereduksi menjadi metrik eselon baris yang berbentuk metrik segitiga atas, di mana di setiap baris angka pertamanya selain 0 harus 1. Jadi di sini kita akan reduksi dengan merubah baris pertama dimulai dengan angka 1. Untuk itu kita akan menggunakan operasi baris yang pertama, yaitu tukar posisi dua baris. Yaitu baris pertama kita tukar posisi dengan baris ketiga. Tetapi karena sifat determinan, maka kalau tukar posisi harga determinan dari metrik hasil reduksian menjadi negatif, maka di sini kita kalikan dengan min 1. Langkah selanjutnya yaitu memenuhi syarat jika ada baris yang leading 1, maka leading 1 di bawahnya angka satunya berada lebih kanan dari leading 1 di atasnya. Maka di sini min 1 akan dirubah menjadi 0, 3 juga kita rubah menjadi 0 dengan menggunakan operasi R2 itu adalah R2 ditambah dengan R1, R3 sama dengan R3 ditambah min 3 dikali R1. Min 1 ditambah 1, 0, 2 ditambah 2, 4, min 4 ditambah 1 sama dengan min 3. Ini hasilnya. Baris ketiga, 3 ditambah min 3 kali 1 sama dengan 0, 5 ditambah min 3 dikali 2 sama dengan min 1, 3 ditambah min 3 dikali 1 sama dengan 0. Ini hasilnya. Untuk langkah selanjutnya yaitu agar memenuhi syarat min 4 ini menjadi 1.
Caranya yaitu dengan cara mengalihkan baris kedua ini dengan seperempat. Tapi kalau kita kalikan dengan seperempat, maka harga determinannya juga akan menjadi seperempat. Maka di sini kita kalikan dengan 4. Ini adalah salah satu pilihan. Tapi Anda juga bisa menggunakan pilihan misalkan baris kedua ditambahkan dengan 3 kali baris ketiga. Di sini nanti juga hasilnya bisa dimulai dengan 0, 1. Tapi ini kita pilih yang ini. Kalau baris kedua dikalikan dengan seperempat, maka determinannya dikalikan dengan 4. Seperempat kali 4, 1. Jadi tidak ada perubahan. Baris kedua dikalikan seperempat, 0, 1, min 3/4. Langkah selanjutnya yaitu tetap sama, jika ada baris yang leading 1, maka leading 1 di bawahnya, angka satunya berada lebih kanan dari leading 1 di atasnya. Jadi di sini min 1 ini akan kita reduksi menjadi 0. Untuk mereduksi min 1 menjadi 0, yaitu dengan cara R3 ditambah R2. Kan harga determinannya tetap ya, kalau operasi yang ini, maka hasilnya adalah 0, 0, min 3/4. Langkah berikutnya adalah membuat min 3/4 ini menjadi 1. Untuk mereduksi ini menjadi angka 1, maka baris ketiga kita kalikan dengan min 4/3. Dan determinannya kita kalikan dengan min 3/4. Biar nilai determinannya tidak berubah. Kalau baris ketiga dikalikan min 4/3, maka hasilnya adalah 001. Dan ini sudah membentuk metrik eselon baris yang berbentuk metrik segi 3 atas. Sehingga nilai determinannya adalah 1 dikali 1 dikali 1 untuk determinan metrik hasil reduksiannya. Yaitu ini nilainya 1. Tetapi determinan A itu nilainya adalah sama dengan min 1 dikali 4 dikali min 3/4 dikali hasil determinan hasil metrik reduksiannya, yaitu 1. Jadi determinan A sama dengan 3. Nah, ini menghitung determinan menggunakan operasi baris elementer. Mungkin kalau metriknya ODO3 kelihatan rumit, tetapi ini sangat bermanfaat kalau metriknya ODO-nya lebih dari 3. Semoga tidak bingung dan lebih jelas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.